Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media yang saya hormati. Terima kasih atas kesetiaan yang telah diberikan bersama-sama bergabung di tempat ini. Kita bersinergi, kita bekerja, teman-teman melihat dan mempublikasikan kepada masyarakat sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban, dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Nanti setelah ini teman-teman bisa kita bersama-sama menyaksikan bahwa bagaimana kondisi bangunan yang runtuh pada saat kita ambil gambar melalui drone, dan saat ini kita telah menyelesaikan kegiatan itu. Terus saya sampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang kita tutup pada hari ini sebenarnya di koridor pencarian dan pertolongan. Tentunya terkait dengan apa yang nanti akan ditindaklanjuti, teman-teman bisa monitor perkembangan. Yang pasti pada saat Badan SAR Nasional selesai melaksanakan tugas di sini masih disupervisi langsung oleh BNPB. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas sinerginya selama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan teman-teman juga tidak sia-sia. Artinya menjadi bagian amal ibadah dari teman-teman untuk bisa menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman rescue untuk tersampaikan ke publik. Mungkin itu barangkali ada yang mau disampaikan nanti, mungkin dari perwakilan dari wilayah. Di sini ada Pak Sekda, ada Pak Kapolres, ada kalau dari tuan rumah ada Pak Kiai, kemudian dari BNPB juga ada, dari Kodim. Saya persilakan kalau ada yang mau. Tentunya kegiatan ini tidak hanya terbatas beban dari pondok pesantren ini, tapi mulai dari Kementerian Pendidikan, kemudian yang ada di provinsi maupun di kabupaten, nanti yang akan melaksanakan asesmen bahwa proses belajar mengajar ini apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Bisa saja belajar mengajar dilaksanakan di tempat ini atau di sementara, tentunya pasti bukan dari sebatas Bapak Kiai yang akan dibantu. Begitu juga terkait dengan kejadian ini tidak lanjutnya bagaimana, tentunya teman-teman nanti bisa memonitor. Tidak mungkin kita yang ada di sini terus ditanya terkait dengan sesuatu yang sebenarnya masih apakah iya atau tidak, dan teman-teman nanti bisa mengikutinya. Gini, saya sampaikan bahwa kejadian ini jelas, titiknya jelas, bangunannya jelas, bentuk reruntuhannya jelas, sehingga bisa kita pastikan bahwa kejadian ini terisolasi dalam satu titik. Ya, jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kejadian ini pertama waktunya jelas, titiknya jelas, kondisi kejadiannya juga jelas, sehingga kita pastikan ini terjadi di tempat yang sudah terisolasi dengan jelas. Sehingga penanganan yang kita lakukan dengan peran dari semuanya yang dilakukan, ada kesan memang punya terlambat. Itu kesan saya sampaikan. Keterlambatan ini bukan karena tidak seriusan kita, tapi sebenarnya ada faktor-faktor yang menjadi kendala. Contohnya akses masuk yang agak sempit. Kemudian manuver alat yang kita lakukan untuk melaksanakan ekstrikasi atau pengangkatan puing-puing ini juga terbatas. Begitu juga pada saat korban masih ada tanda-tanda tuntutan, kita juga harus melakukan tindakan yang terukur untuk menyelamatkan, dan alhamdulillah itu bisa kita lakukan. Jadi saya pastikan titiknya jelas. Jadi seluruh korban, seluruh material yang di tempat lokasi sudah bisa kita bersihkan, dan setelah ini kita bisa melihat di lokasi batas-batasnya.
Kemudian terkait dengan gedung yang ada di sebelah-sebelahnya, tentunya untuk melihat bagaimana struktur kekuatan gedung itu, nanti ada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengassessment sampai dinyatakan bahwa gedung ini apakah perlu diperkuat atau mungkin tindakannya apa. Kebetulan kita kemarin didampingi oleh Profesor Muji dari pakar ahli dari ITS, sebenarnya sudah bisa memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan kalau kita melihat bangunan ini mudah-mudahan masih bisa diselamatkan dengan diperkuat. Mungkin itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.